Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang remaja di Karangasem mengalami luka tikaman senjata tajam. Penyidik Polres Badung menggelar rekonstruksi penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Australia tewas di Munggu, Badung. Pemerintah Kabupaten Bangli gencar melakukan vaksinasi dan meningkatkan peran tim siaga rabies atau TISIRA di seluruh desa dan kelurahan. Petugas Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus seorang warga negara Brazil karena tertangkap basah menyelundupkan kokain seberat 3 kg. Petugas meringkus tersangka di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada hari Minggu 13 Juli. Ia mengaku hanya suruhan untuk menyerahkan kokain kepada seseorang di Bali. Petugas sempat menunggu si penerima barang, namun tidak kunjung tiba. Petugas membawa tersangka ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhir pekan lalu menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun terhadap 3 warga negara Inggris karena kepemilikan 1 kg kokain. Selama sidang, terpidana Phineas Ambrose Flood, Jonathan Christopher Collier, dan Alan Stoker bersikap sopan, sehingga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim memberikan keringanan hukuman. Jonathan dan Alan ditangkap petugas Bea Cukai dan Polda Bali saat tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 1 Februari lalu karena membawa kokain seberat hampir 1 kg. Sedangkan Phineas ditangkap pada 3 Februari 2025 saat menerima barang haram tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Bali menggagalkan peredaran narkoba senilai 17 miliar rupiah lebih selama periode Juni hingga Juli 2025. 8 tersangka ditangkap dan 2 diantaranya warga negara asing anggota jaringan internasional. Kedua warga negara asing tersebut berasal dari Brazil yang menyelundupkan kokain seberat 3 kg dan seorang lagi warga negara Afrika Selatan yang membawa 1 kg sabu-sabu. Sementara 6 tersangka lain kurir narkoba yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Polresta Denpasar memastikan video seorang pengamen terluka parah di Jalan Taman Pancing Denpasar bukan korban penganiayaan, melainkan ulah si pengamen yang melukai dirinya sendiri. Pada hari Kamis 24 Juli, pria bernama Joko Susilo tiba di kos temannya dalam keadaan mabuk. Namun tanpa alasan jelas, Joko masuk ke dalam kos temannya lalu mengambil parang dan menebaskan ke tangan kirinya sendiri. Penghuni kos langsung membawa korban ke rumah sakit. Namun apasnya lagi saat dibonceng, korban sempat terjatuh dari motor dan terekam kamera warga yang melintas. Seorang pria tewas tertusuk pisau taji ayam aduan di arena tajen atau sabung ayam di Jalan Sokawati, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Bali. Dalam video amatir, warga berusaha menyelamatkan Inengah Sudana yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan dengan membawanya ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Saat kejadian, korban saat itu sedang menonton sabung ayam. Namun seekor ayam aduan mendadak mengamuk dan terlepas dari pegangan pemiliknya. Lalu pisau tajinya menikam perut korban.
Dua warga asing merampas uang ratusan juta dari dua orang karyawan money changer dengan mengaku sebagai petugas Interpol di sebuah villa di Banjarsegara Kuta pada Minggu 27 Juli lalu. Polisi baru meringkus satu pelaku berkewarganegaraan Azerbaijan. Modusnya pelaku menelpon operator money changer untuk menukar uang sebesar $12.000 Amerika Serikat. Mereka meminta uang tersebut diantarkan langsung ke villa. Saat kedua korban menyerahkan uang sebesar hampir 200 juta tersebut, tiba-tiba pelaku merampasnya dan melarikan diri. Namun korban nekat memburunya, lalu menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh, dan uang ratusan juta tersebut berhamburan di jalan. Tadi kalau kena sepeda telan ini udah ini dia ular. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter menggegerkan warga Banjarpuana, Desa Tegal Badang Barat, Jemberana pada hari Selasa dini hari. Salah seorang warga pertama kali melihat ular ini melintang di tengah jalan. Karena takut melintas, ia melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran atau damkar. Satu regu damkar Jemberana langsung meluncur ke lokasi dan dalam waktu singkat berhasil menangkap ular seberat 30 kg tersebut. Ular tersebut langsung diamankan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jemberana untuk dilepas liarkan ke alam bebas. Seorang pemuda berusia 23 tahun asal Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, diperiksa polisi karena menyalahgunakan BBM bersubsidi. Ia ditangkap di Jalan Pedesaan Tuet pada Jumat malam 25 Juli lalu. Pelaku mengelabui petugas SPBU dengan menggunakan mobil minibus yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan sebesar 120 liter. Setiap hari ia membeli Pertalite di SPBU hingga 240 liter dengan 5 barcode berbeda. BBM bersubsidi tersebut kemudian dijual ke pengecer. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.